Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 2308614. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi olahraga, yaitunya mewawancarai salah satu atlet PON Aceh Sumut 2024. Nah, di sini saya sudah berada nih sama Kak Aulia Rahmi. Hai Kak, sebelumnya apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan dulu Kak perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Saya berasal dari Kota Payakumbuh. Saya mengikuti PON Aceh kemarin, yaitu di cabur atletik, khususnya di nomor lari estafet 4x4. Nah, sejak kapan sih kami terjun ke dunia atletik ini? Kalau Rahmi terjun ke dunia atletik itu sekitaran sejak kelas 6 SD sih. Oh, berarti udah lama juga ya? Udah lama juga, sempat berhenti juga sih di atletik pas waktu SMA. Nah, kenapa tuh Kak? Kayak apa namanya nih, kayak ada masalah sebelumnya kan, jadi kayak mau pindah cabur, pindahlah ke bola selama 2 tahun. Nah, berarti udah terjun juga ke dunia bola gitu ya? Pas udah mau tamat SMA nih lagi baru mulai lagi ke atletik gitu. Terus event-event seperti apa saja sih yang Kak Ami lakukan? Yang pernah kami diikuti ikuti ya? seperti ODSN, Popnas, Kejurnas, apa ya, PON, Porwil. Oh, berarti udah banyak juga sih Kak event-event yang pernah Alhamdulillah, Kakak udah. ikuti. Oke, langsung saja nih Kak Ami mengenai wawancaranya. Bagaimana sih Kak Ami cara mempersiapkan diri dalam menghadapi PON Aceh Sumut kemarin? Kalau Rahmi sendiri sih mempersiapkannya dengan terutama pasti latihan. Kalau nggak ada sih orang yang sukses tanpa latihan. Nah, betul itu Kak. Latihan, support dari orang tua gitu. Ada apa namanya? Ada motivasi gitulah. Pokoknya Rahmi untuk siapkannya itu kayak ada latihan khusus gitu. Terus dari pembelajaran atau pengalaman kemarin kami lakukan tuh, bagaimana sikap kami dalam menghadapi jika terjadi kekalahan ataupun juga kemenangan? Rahmi tuh kayak nggak apapun hasilnya tuh Rahmi kayak terima aja, soalnya mungkin PON Aceh kemarin tuh mungkin awal PON pertamanya Rahmi ikuti, dan PON yang kayak kurang nggak sesuai dengan yang Ekspektasi, ya? ekspektasi. Soalnya Rahmi kan mengikuti PON itu kan pada nomor kelompok estafet kan 2PA 2P. Jadi salah satu teman Rahmi itu yang laki-laki ada cedera pas hari H mau perlombaan. Pada hari H itu dia cedera, sedangkan Sumbar tidak ada menyediakan cadangan Pemain Ah. jadi waktu pas di PON kemarin pemainnya cukup gitu ya? ya. Cukup gitu lah, nggak ada cadangan. Seharusnya kan kalau nomor yang terkelompok tuh seharusnya Sumbar tuh bawa cadangan tuh. Yang setelah kejadian itu kayak Rani mungkin kalahnya karena itu. Berarti untuk kedepannya ataupun selanjutnya Rani harus bisa kayak mengambil nomor individu. Berarti belum rezeki juga sih Ya, Kak? belum rezeki. Oke, lanjut Kak. Bagaimana sih kami cara mengatur jadwal latihan, perkuliahan maupun juga dengan kegiatan lainnya? Rahmi itu kan kayak kalau masalah perkuliahan itu misalnya latihannya ada pagi, sore. Jadi Rahmi itu kayak ngambil jadwal kuliah tuh sekitaran dari jam 8.50 sampai jam 3. Dari pagi itu setidaknya Rahmi bisa latihan, dan jam 3 Rahminya biasanya latihan jam 3 sore kan. Setelah kuliah Rahmi itu langsung kayak mau latihan. Pokoknya waktu tuh kayak nggak ada waktu bermain-main gitu. Oh iya, berarti jadwalnya padat ya Kak? Harus juga pintar-pintar tuh Kak ngatur jadwal latihannya. Selanjutnya, bagaimana sikap kami kemarin tuh menghadapi masalah kan dalam tim? Kami kan dalam tim tuh berkelompok. Jika ada salah satu teman yang sakitnya ke
Lanjut Kak, apa sih tantangan yang kami rasakan saat menghadapi suatu pertandingan berlangsung? Coba diulangi. Bagaimana tantangan apa yang kami rasakan, tantangan yang besar dalam menghadapi suatu pertandingan? Bagaimana juga untuk mengatasinya? Tantangan yang Rami ada di waktu langsung kayak Biar semangat lagi ya Mbak. ya, terus mikir juga kayak gini, lihat tim lain kan kayak ada tryoutnya, ada udah pernah lomba-lomba, pernah juara juga. Nah sedangkan Rami kan baru perdana pon, lawan-lawan Rami itu kayak udah pon sebelumnya udah juara juga. Nah, jadi kayak menghadapi yang itu kan kita kayak pasti ada grogi, canggung, nggak percaya diri. Nah disitulah kayak karena kita mengikuti yang apa ini nomor yang kelompok kan, di sana kayak saling support pasti bisa, sama pula kayak support dari orang tua, dukungan dari orang tua, pelatih. Nah, itu yang bikin Rahmi kayak percaya diri gitu. Lanjut Kak, pencapaian apa sih yang kakak paling banggakan dalam karir dalam atletik itu? Yang paling Rami banggai ya pernah mengikuti pon, karena kan pon itu kayak ajang nasional se Indonesia, di mana tuh Rami kayak mendapatkan pengalaman yang sangat banyak gitu, bertemu dengan orang-orang yang kayak berbeda daerah, bentuk yang beda-beda gitu. Di sana kayak Rami merasa bangga sekali gitu. Apalagi mengikuti pon, sedangkan orang mengikuti latihan kan tujuannya kayak harus bisa ikut pon, lolos pon. Dan alhamdulillah karena mungkin karena Allah juga berkehendak kan. alhamdulillah Rami bisa ikut pon, dan pon perdana pertama Rami gitu. Saya dulu Kak, silakan minum dulu Kak. Oke, lanjut dengan lagi ini Kak. Dalam suatu pertandingan tuh ada nggak sih rasa kurang percaya diri kita tuh? Ada rasa kurang percaya diri Rami, dibilangin nggak ada sih, antara iya sama enggak. Soalnya Rami awalnya kayak percaya gitu, mungkin karena optimis mungkin menang atau gimana kan. Sebelumnya kan teman Rami itu nggak ada kira, optimis lah setidaknya bisa masuk final gitu. Tapi karena ada teman Rami yang viral itu, Rami kayak merasa kurang percaya diri, kayak nggak semangat lagi gitu. Padahal kan kita berlari kan sendirian sebenarnya, tapi kan sesuai kemampuan kita aja. Sedangkan Rami nggak percaya diri, nggak pede lagi. Waktu pas pertandingan itu berlangsung berarti kakak merasa cemas nggak sih? Pasti cemas. Gimana itu Kak cara mengatasinya itu? Rami menghilangkan rasa cemas tuh, kalau yang Rami alami kayak sebelum bertanding tuh Rami nelfon orang tua, pesan ya, pesan nggak usah takut, jangan mikirin lawan, fokus pada kemampuan kita, keluarin kemampuan kita. Orang kok bisa, kita enggak, tapi kita kan bisa juga gitu. Support dari orang tua, dukungan dari orang tua, ya harus semangat, nggak usah mikirin yang lain-lain. Pelatih pun pesan nggak usah mikirin yang lain, fokus terhadap perlombaan kita, performa kita, keluarin kemampuan kita gitu. Lanjut lagi nih Kak. Ya, Berarti cara menjaga semangat dan fokus itu ada juga dari dukungan dari olahraga, pelatih, doa. Seberapa penting sih Kak peran nutrisi nih yang dalam mencegah dalam kelelahan yang kami lalui? nutrisi itu sangat penting, karena kalau kita nggak ada nutrisi, dari mana datang tenaga kita? Kita berlari nih 400 meter, nggak mungkin lah nggak ada nutrisinya. Kalau nggak ada nutrisi, palingan 100 meter kita lari udah kayak ngos-ngosan gitu, nggak ada nutrisi juga. Pokoknya nutrisi itu penting juga kalau bagi atlet. Kan waktu dalam pertandingan tuh pasti kita mendapatkan
sih tekanan yang kakak alami saat memandang lawan, memandang ada tekanan dari coach atau dari yang lain? Kan kita juga dituntut tuh harus bisa, harus menang. Ya, gitu. kalau seorang pelatih pasti menginginkan atletnya juara. Kalau orang tua pasti lebih menginginkan anaknya juara. Tapi pelatih Rami itu nggak ada tekanan kita harus juara, kita harus menang, nggak ada. Pelatih Rami itu kayak cuman bilang kayak gini, lakukan sesuai apa yang kemampuan kita. Nggak usah mikir yang lain, fokus pada diri kita gitu. Kalau masalah menang kalahnya itu urusan belakangan. Yang jelas kita turun lomba dengan kemampuan kita, semangat ya, semangat gitu. Jadi orang tua tuh, kalau orang tua juga lebih pengen kalau anaknya juara kan. Gak ada tuntutan harus menang enggak. Pokoknya kita tuh harus keluarin kemampuan kita, nggak mikir orang lain. Selagi kita mengeluarkan kemampuan kita sungguh-sungguh, kalau itu ya hasilnya ya gimana. Kalau tuh waktu pas ada nggak sih tekanan dari kayak kakak tuh memandang lawan seperti lawannya tuh udah tingkatnya jauh lagi dari tuan gitu. Memandang jadi melihat lawan kita yang udah pernah ikut ini menang terus, ikut kejurnas udah menang terus gitu, bagaimana kami kayak menghadapinya. Kalau pelatih kami pesan sih kayak gini, kan dia berlawan nih sama Rami kan pas saat lomba. Pelatih kami itu cuma pesan kayak gini, lawannya kan ini udah pernah menang ini. Pokoknya Rami itu pada saat lari harus, kan kita latihan, dia latihan juga, kita harus ngeluarin kemampuan kita tuh, Hasilkan yang terbaik gitu. Kayak mikirnya Rami harus mikir kayak ini, orang kok bisa Rami ngapain enggak, tapi Rami harus bisa juga gitu. Kayak ya Rami tuh ngadapin dia tuh kayak Rami bakalan harus, kalau bisa harus ngalahin dia gitu. Pokoknya tekad, harus ada tekad gitu kalau untuk menghadapi percaya diri juga enggak. dia. Nah, terus apa sih yang kami dapat simpulkan atau dapat pelajari dari pengalaman aku kemarin itu? Yang dapat kami simpulkan kan karena lawan teman Rami dan Cilera tuh, jadi Rami itu harus kayak ada tekad gitu untuk pon besok nih harus lolos dengan harus lolos limit pon dengan nomor individu, nggak dengan nomor kelompok gitu. Harus lebih semangat lagi latihannya, lebih giat lagi. Kan lihat orang-orang juara pasti kita pengen juara juga kan. Jadi dalam arti kayak apa dalam ini harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi latihannya gitu. Harus bisa lebih dari orang yang juara gitu lagi.